Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audi Mutiara Zahra dengan NIM G00250007 dari kelompok A7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistema kardiorespiratori. Nah, dimulai dulu dari laporan yang pertama. Jadi, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas. Nah, dengan bibir dan juga ujung jarinya itu tampak kebiruan. Rusdi itu kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya akhirnya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, Rusdi ini memang sering mengalami kebiruan terutama saat menangis ataupun lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Nah, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Nah, fetal circulation itu pastinya dimulai dari plasenta dulu, terlebih dahulu. Nah, nanti dari plasenta itu kan ada vena umbilicalis. Dimana karena walaupun vena itu biasanya membawa darah kotor, tapi dalam fetal circulation di sini vena umbilicalis dia membawa oksigen. Nah, nanti vena umbilicalis ini akan membawa oksigen menuju ke ductus venosus, kemudian ke vena porta hepatica, kemudian ke vena cava inferior. Nah, di vena cava inferior yang udah di jantungnya janin ini nanti kan ke atrium dextrum. Kemudian dari atrium dextrum dia akan ke foramen oval, di mana foramen oval ini adalah sebuah bangunan yang ada pada jantung fetus atau janin. Jadi kayak ini memang foramen oval ini adalah bangunan khusus ada di janin, dimana dia itu adalah sepertiga ke ventriculus chordidexter dan mengalirkan darah ke pulmonal. Nah, si foramen oval ini dia itu akan mengalirkan darah itu menuju langsung ke atrium yang sinistrum dan juga ke ventricle yang di sinistrum juga. Karena paru-paru pada bayi itu kan belum bisa bekerja dengan baik atau belum bisa memompa darah, belum bisa untuk pertukaran oksigen dan CO2 juga, sehingga oksigennya ini kan harus langsung dialirkan ke seluruh tubuh tanpa harus melewati paru-paru. Jadi tadi oksigen dari vena umbilicalis ini akan langsung diserahkan gitu ke aorta atau ke seluruh tubuh nantinya itu melalui si foramen oval ini tanpa harus melewati paru-paru terlebih dahulu. Nah, tadi dari foramen oval otomatis ke atrium sinistrum, ke ventriculus yang sinister, kemudian ke aorta, baru ke sistemik seluruh tubuh. Nah, nanti dari sistemik seluruh tubuh itu kan otomatis akan mulai seperti siklus peredaran darah seperti biasa. Nah, itu nanti kan dari seluruh tubuh itu akan kembali ke jantung lewat vena cava superior et inferior, kemudian ke atrium dextra, kemudian ke ventriculus yang dexter. Nah, nanti sebelum ke truncus pulmonalis itu akan masuk ke bangunan yang juga hanya ada pada fetus, yaitu ductus arteriosus, di mana ductus arteriosus ini akan mengalirkan darah yang darahnya itu bisa dikatakan rendah akan O2. Nah, tapi kalau tadi di foramen oval dia itu dari oksigen itu kan langsung akan dibawa dari atrium sinistrum, ventriculus sinistrum, kemudian ke aorta ascendens, di mana dan yang akan kayak oksigen itu akan langsung dibawa menuju ke disebarkan ke seluruh tubuh tuh seperti ke otak dan bagian-bagian penting lainnya. Nah, kalau misalnya untuk di ductus arteriosus dia ini akan membawa darah yang rendah akan oksigen tersebut tuh ke aorta descendens tanpa harus melewati atrium dan juga ventricle selanjutnya. Jadi nanti dari ductus arteriosus ini akan langsung ke aorta descendens, di mana dia akan menyuplai darah ini ke seluruh tubuh, tapi lebih tepatnya di bagian tubuh yang bagian bawah seperti bagian kaki dan bagian bawah lainnya, di mana itu masih belum terlalu dibutuhkan janin pada saat itu. Nah, tadi dari aorta descendens akan ke arteria iliaca communis, terus ke arteri umbilicalis, dan kemudian akan kembali lagi ke placenta. Nah, kemudian untuk tadi pertanyaan yang kedua adalah jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu ada paten foramen oval dan juga paten ductus arteriosus. Nah, paten foramen oval tadi kan juga udah saya sebutkan di sebelumnya tentang foramen oval. Jadi foramen oval di sini karena paten foramen oval, jadi foramen oval di sini itu mengalami persisten. Di mana persisten itu artinya adalah kondisi ketika sebuah bangunan ini tuh sudah seharusnya menutup ketika lahir, tapi dia itu masih tetap berlanjut atau tetap terbuka sampai lahir. Gitu. Jadi kan dia harusnya tertutup, tapi dia malah terbuka. Padahal si bangunan foramen oval ini terbuka tuh hanya dikhususkan ketika masih bayi. Nah, kemudian maksudnya ketika masih janin. Nah,
Kemudian ada left to right sun, dimana ini adalah kondisi dimana darah yang kayak oksigen ini dari sisi kiri ini bocor nih ke sebelah kanan, padahal kan harusnya dari kiri ini lanjut ke seluruh tubuh, tapi dia malah mengalir ke jantung bagian kanan. Jadi kayak ini terjadi sebuah mekanisme yang salah juga. Kemudian selanjutnya ada apa? Patent ductus arteriosus. Tadi juga udah saya sebutkan juga tadi bahwa ductus arteriosus itu kan tadi juga yang membawa kayak darah sedikit oksigen menuju ke aorta yang descendens. Nah, di sini ductus arteriosusnya itu mengalami persisten, di mana artinya adalah kondisi dia ini tetap terbuka, padahal seharusnya dia menutup ketika bayi ini lahir gitu. Dan pada fetus yang normal dia itu akan seharusnya tuh akan terobliterasi menjadi ligamentum arteriosum botali, dan darah ini akan masuk ke aorta dari truncus pulmonalis seharusnya. Nah, oke. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari arteri dan vena jantung. Nah, di sini aku mulai dulu dari arterinya, di mana arteri jantung itu dimulai dari aorta ascendens. Nah, aorta descendens ini dia akan bercabang menjadi arteri koronaria yang dekstra dan juga yang sinistra. Nah, kalau arteri koronaria dekstra dia ini akan menjadi ramus nodus SA atau sinoatrial ya. Terus habis itu ada ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior atau PDA. Kemudian kalau misalnya arteri koronaria sinistra dia akan bercabang menjadi ramus interventricularis yang anterior dan juga akan menjadi ramus circumflexus. Nah, kalau misalnya ramus interventricularis yang anterior dia akan menjadi rami lateralis. Kemudian untuk yang ramus circumflexus dia akan menjadi ramus marginalis sinister. Nah, lanjut untuk vaskularisasi arteri dan juga vena jantung. Ini lanjut ke venanya. Jadi di mana mayoritas dari vena yang ada di jantung itu akan bermuara pada sinus coronarius. Ini sinus coronarius yang gede. Dan itu akan menuju ke atrium dextrum, di mana itu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, vena posterior ventriculus sinister. Nah, sedangkan vena cordis minime itu dia akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venorum cavarum. Next, nah selanjutnya adalah laporan yang kedua. Jadi saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai pada nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan pada pemeriksaan. Dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Kemudian sebutkan juga pembagian meatus nasi dan lubang muaranya atau drainase masing-masing sinus. Kemudian jelaskan mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan dengan sinus-sinus lainnya. Jadi kita mulai dulu dari pertanyaan pertama, yaitu sebutkan sinus-sinus paranasalis beserta fungsinya. Nah, sinus paranasalis itu dibagi akan 4, yaitu sinus frontalis, kemudian sinus maxillaris, sinus ethmoidalis sini, terus sinus phenoidalis. Nah, sinus itu kan merupakan sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasal ini berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, sinus paranasal ini memiliki fungsi. Jadi sinus yang tadi 4 tadi ada fungsinya, yaitu mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan serta menghangatkan udara berperan dalam pertahanan tubuh. Next, yaitu selanjutnya adalah meatus nasi. Tadi pertanyaan kedua adalah tentang meatus nasi. Nah, meatus nasi itu merupakan sebuah muara dari sinus paranasalis dan juga ductus nasolacrimalis di dinding lateral kavum nasi. Di mana meatus nasi ini dia itu kan merupakan muara ya. Nah, awalnya
di hidung di bagian lateral itu terdapat sebuah tulang lengkungan yang disebut dengan konka. Dan itu ada konka nasalis yang media yang sebelah sini, terus habis itu ada konka nasalis inferior sama konka nasalis di superior. Nah, konka nasalis inilah terbagi nih. Jadi kan ada recessus phenoidmoidalis yang sini, terus baru nih terbagi deh ada meatusnya yang merupakan sebuah muara, meatus nasi superior, media, inferior. Nah, di mana kalau meatus nasi superior itu adalah terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kalau meatus nasi media, dia itu terdapat bangunan. Ada 4, ada bulla ethmoidalis, hiatus similonaris, infundibulum ethmoidalis, processus uncinatus. Nah, kalau misalnya meatus nasi inferior, dia itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis itulah yang mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Terus ductus tersebutlah yang menjadi awal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Next, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus-sinus yang lainnya. Nah, bisa dilihat dulu nih terlebih dahulu, sinus maxillaris itu kan dia merupakan daerah yang di sebelah sini. Jadi untuk dia menuju ke hidung itu dia harus seperti naik gitu ya. Sedangkan kan sinus-sinus yang lainnya misal frontal dia tinggal menuju ke bawah. Kalau sinus ethmoidal dia juga hampir setinggi gitu dengan hidung. Nah, drainase, kita mulai dulu dari penyebabnya ya, yaitu drainase. Drainase itu kan merupakan proses alami tubuh untuk mengalirkan atau membuang lendir atau mukus dari rongga sinus ke saluran hidung. Jadi otomatis dari sinus menuju ke hidung, dan itu tidak efektif. Di sini tuh tidak efektif drainasenya itu di bagian sinus maxillaris. Kenapa? Karena berbeda sama sinus-sinus lainnya, lubang drainase di sinus maxillaris itu berada di bagian atas. Nah, ini berarti si lendirnya ini dari sinus ini kan dia harus melawan gravitasi untuk akhirnya dia keluar, dan membuat hal tersebut tuh membuat terjadinya penumpukan lendir secara berlebih gitu, dan itu lebih mudah terjadi, otomatis terjadilah sinus. Kemudian yang selanjutnya adalah akar gigi. Dasar sinus maxillaris itu kan sangat dekat dengan akar gigi ya, atau geraham atas, kan dia di bagian sini. Jadi abses atau infeksi gigi dapat dengan mudah itu akan menyebar ke dalam si sinus ini. Dan sinus maxillaris ini kan adalah sinus yang terbesar ya dari seluruh sinus yang ada. Dan itu tuh akan memberikan ruang yang lebih besar buat bakteri-bakteri ataupun segala hal yang bisa menginfeksi itu untuk berkembang biak. Dan yang terakhir adalah diakibatkan adanya posisi anatomi. Posisinya itu membuat sinus ini rentan terhadap penyebaran infeksi dari hidung, terutama akibat rinitis, alergi, atau infeksi saluran pernafasan lainnya seperti pilek gitu. Oke, cukup sekian video penjelasan sistema kardiorespiratory dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.